Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setelah hampir 2 minggu saya tidak upload video, hari ini saya akan membahas mengenai salah satu topik dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, tentang Maria dan Marta. Yang tentunya cerita ini sudah sangat populer, sudah sangat biasa kita kenal. Bagaimana tentang Maria dan Marta ini. Mana Marta sibuk melayani, sementara Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu, bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hari ini saya akan membahas mengenai quality time with God. Mungkin kalau kita dengar kata quality time, biasanya itu ramai diungkapkan oleh artis-artis kita. Mereka dengan segala kesibukannya, sehingga mereka sering ngomong masalah quality time dengan keluarga atau dengan anak-anaknya khususnya. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas masalah ini. Kita akan lihat bagaimana pentingnya kita meluangkan waktu secara spesial, secara pribadi kita dengan Tuhan. Harus ada quality time yang diperlukan untuk kita dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, ada beberapa tokoh, banyak tokoh dalam firman Tuhan yang mempunyai quality time yang bagus dengan Tuhan. Itu di tengah segala kesibukannya, di segala tanggung jawabnya, quality time menjadi sesuatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh seorang umat Tuhan. Gitu ya. Saya akan ambil beberapa contoh dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang meluangkan waktu, yang menyisihkan waktunya secara pribadi berdua dengan Tuhan. Gitu. Dan di sana Tuhan bisa melakukan banyak perkara melalui waktu-waktu pribadi seperti ini. Yang pertama saya akan ambil cerita tentang Musa. Kalau kita lihat dalam Keluaran 24 ayat yang kedua, bagaimana pada waktu itu Musa menjelang Tuhan menyatakan hukum Taurat dan kemudian dibuat peraturan mengenai pembangunan tabernakel, kemah suci. Musa naik ke gunung Allah, dikatakan seperti itu, dan dia seorang diri di sana selama 40 hari. Kita akan lihat ayatnya dalam Keluaran 24 ayat yang kedua. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka ini tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Itu ayat 24 ayat yang kedua. Di bawahnya sedikit, 24 ayat ke-18 dikatakan, "Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari lamanya, dan 40 hari dan 40 malam lamanya." Itu quality time yang Musa lakukan untuk bersama dengan Tuhan. Di tengah segala tanggung jawabnya dia, di tengah segala kesibukannya dia, sebelum dia mulai membangun bait Allah, sebelum dia mulai membangun tabernakel, kemah suci, maka dia perlu ada waktu pribadi dia dengan Allah. Dan dia naik ke gunung Allah selama 40 hari. Di sana dia punya quality time dengan Tuhan. Dan akibat quality time itu, maka setelah Musa turun dari gunung Tuhan, maka kemudian Musa memberi perintah pada umat Tuhan untuk membangun kemah suci, tabernakel. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin jelaskan mengenai Daud. Kalau kita lihat, Daud adalah salah seorang raja kedua yang setelah menggantikan Saul memerintah di Yerusalem, dan dia satu pribadi yang banyak meluangkan waktu, dia memberikan banyak hidupnya untuk quality time dengan Tuhan. Kita akan lihat dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25, dikatakan seperti ini. "Siapakah ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau yang tidak ada yang kuingini di bumi." Gitu. Dan kalau kita baca lanjutannya, dibilang, "Sekalipun tubuhku dan dagingku habis lenyap, tetaplah Engkau selama-lamanya." Sesuatu kerinduan dalam hati Daud, bagaimana dia pengen supaya tidak ada yang lain yang dia ingini. Yang dia ingini hanyalah bersama dengan Allah. Dia ingin ada satu quality time bersama dengan Tuhan, di mana pada saat itu dia bisa menikmati Tuhan. Karena itu dalam salah satu ayat dikatakan di sana, dalam Mazmur 62 ayat yang 1 dikatakan, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Itu tokoh dalam firman Tuhan, bagaimana dia meluangkan waktu, bagaimana dia memberikan waktu pribadinya untuk bersama dengan Tuhan. Seringkali kita anak-anak Tuhan yang sibuk melayani, yang melakukan banyak perkara, kita kehilangan waktu quality time dengan Tuhan. Kita kehilangan waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan secara personal. Tidak ada salahnya kita berdoa bersama-sama dengan keluarga, tidak ada salahnya kita membangun mezbah doa, tidak ada, itu suatu hal yang bagus, suatu hal yang indah. Kita bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, kita beribadah bersama-sama. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau lebih dari itu.
Ada sesuatu yang sifatnya personal, ada sesuatu yang quality time pribadi yang dialami antara kita dengan Tuhan. Dan itu dilakukan juga oleh Daud seperti tadi yang barusan kita udah baca. Tokoh yang lain dalam firman Tuhan saya jelaskan di sini adalah tentang Petrus. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat yang 9, dikatakan seperti ini. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ini cerita pada waktu Petrus dan Cornelius. Gitu ya. Jadi waktu itu Cornelius mendapat pesan Tuhan untuk mengirim utusan ke satu tempat di mana di sana ada Petrus. Sementara Petrus itu pada saat itu naik ke atas sembari nunggu dia makan, dia naik ke atas suatu rumah dan dia berdoa. Dan akibat itu Petrus kemudian mendapat penglihatan ada sebuah tirai yang di dalamnya banyak binatang-binatang. Kemudian firman Tuhan datang suruh dimakan. Petrus berkata, aku nggak mau, itu najis. Kemudian 3 kali Tuhan bilang seperti itu dan kemudian kain itu terangkat ke surga, dikatakan seperti itu. Dan Petrus bertanya dalam hatinya, apa arti penglihatan itu? Tapi sampai kemudian orang utusan Cornelius itu datang dan akhirnya Petrus mengerti bahwa ternyata Allah memberikan keselamatan bagi banyak orang. Nah, Petrus mengalami itu semua karena apa? Karena dia meluangkan waktu pribadi pada saat di tengah kesibukannya, di tengah segala sesuatu yang dia sedang kerjakan, dia mengambil waktu pribadi untuk quality time dengan Tuhan. Dia mengambil waktu pribadi di mana dia berdoa naik ke suatu rumah. Dan di sanalah Tuhan menyatakan kehendaknya bagaimana Allah menghendaki baptisan Roh Kudus, keselamatan itu terjadi buat bangsa-bangsa lain. Itu. Contoh yang terakhir yang saya jelaskan di sini adalah tentang Daniel. Kita tahu Daniel itu adalah orang yang dari Yerusalem yang kemudian dibuang bersama-sama dengan kejatuhan kerajaan selatan ke Babilonia. Dan Daniel hidup mulai dari zaman Babilonia, Nebukadnezar di sana, anaknya Nebukadnezar yaitu Belsyazar, dan kemudian satu kerajaan di bawahnya lagi yaitu Media Persia. Dalam hal ini adalah Raja Darius. Dan Daniel masih ada di sana. Kalau kita lihat dalam Daniel 6 ayat yang 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berdoa, berlutut serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ini cerita waktu itu Raja Darius memilih 2 orang yang istimewa untuk menjadi penasihat raja. Di antara 20 orang, di antara 20 orang itu dipilih 3 orang yang lebih dari itu lagi untuk memimpin yang 20 orang itu. Dan Daniel salah satunya dari 3 orang itu. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, pada Daniel ada roh yang luar biasa, ada roh yang istimewa yang mengakibatkan 2 rekannya menjadi cemburu. Dan kemudian Raja Darius mengeluarkan satu peraturan bahwa orang tidak boleh lagi menyembah siapapun juga kecuali Raja Darius. Gitu. Dan Daniel melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Makanya dia bilang setelah dia mendengar perintah itu, dia punya kamar di atas tingkap-tingkap langit tingkap-tingkap kamarnya yang mengarah pada Yerusalem. Dan dia berdoa di sana 3 kali sehari, berlutut berdoa memuji Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Daniel mengerti pentingnya quality time dengan Tuhan. Daniel tahu saat-saat di mana dia harus mencari Tuhan pribadi, saat-saat ada relationship pribadi dengan Tuhan. Itu. Dan kalau kita lihat cerita lanjutannya, akibat Daniel berdoa tingkap-tingkap kamarnya itu selama 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya, akibat dia melakukan itu, maka kemudian orang menangkap Daniel dan kemudian dijebloskan ke dalam gua singa. Dan kita tahu bagaimana cerita kelanjutannya, Allah menyelamatkan Daniel dari gua singa. Nah, itu contoh-contoh orang dalam firman Tuhan di mana mereka mengerti pentingnya quality time dengan Tuhan. Kalau kita biasa dalam keluarga, seperti tadi saya contohkan, artis-artis biasanya mulai berpikir, saya perlu quality time dengan anak-anak khususnya. Karena mereka menyadari bahwa itu sesuatu hal yang penting. Itu sesuatu hal di mana pada saat itu si anak bisa mengeluarkan segala sesuatu keluh kesahnya, dia bisa bercerita tentang apapun juga, dan si orang tua bisa tahu keadaan anaknya secara persis. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Quality time menjadi sesuatu hal yang penting karena pada saat itu Allah bisa mencurahkan segala sesuatu yang dia mau kehendaki. Nah, sekarang kalau kita lihat Yesus dalam waktu dia melayani, pada saat dia menjadi manusia, dia meluangkan banyak waktu quality time dengan Allah Bapa sebelum dia mulai melayani. Saya akan ambil beberapa contoh bagaimana Yesus menyingkirkan dirinya, dia sendirian di sana dan dia berdoa. Kita akan lihat dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Dan kemudian cerita kelanjutannya Yesus berjalan di atas air.
Ayat yang lain dalam Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Yesus Allah yang kita sembah, pada saat dia melayani, dia tahu pentingnya dia punya quality time dengan Allah Bapa. Karena itu waktu dia melayani, dia bilang, firman Tuhan yang aku sampaikan, semua yang aku sampaikan itu aku dengar dari Bapa. Dia menyampaikan sebuah perkataan yang dia dengar dari Bapa. Karena apa? Dia punya quality time dengan Allah Bapa. Gitu. Dan tadi contoh-contoh tokoh dalam firman Tuhan itu gambaran tentang orang-orang yang tadi saya bilang itu mengerti pentingnya tentang quality time. Dan sekarang kalau kita kembali, kenapa sih saya harus bicarakan masalah ini? Karena kalau kita kembali, saudaraku, kalau kita mau lihat kembali sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki, apa sih yang Tuhan minta dari kita? Tuhan senang kalau kita melayani, Tuhan senang kalau kita bawa jiwa-jiwa, Tuhan senang kita sampaikan firman Tuhan, Tuhan senang kita melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya kerinduan Tuhan yang terbesar adalah diri kita sendiri. Itulah yang paling Tuhan rindukan sebenarnya. Dan pada saat quality time, pada saat itulah kita bertemu dengan Tuhan pribadi. Pada saat itulah kita memperhadapkan diri kita pribadi dengan Tuhan. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Misalnya suami istri, saya sama istri misalnya. Tidak ada seorang istri pun yang tidak senang kalau suaminya datang bawa hadiah. Kemudian suaminya tiba-tiba berapa lama kemudian tidak muncul, berapa lama lagi tidak datang, bawa lagi hadiah. Itu sesuatu hal yang menyenangkan. Tapi saya yakin istri manapun juga, dia akan lebih senang dengan pribadi suaminya ketimbang hadiah yang diberikan. Yang diinginkan, yang dirindukan, itu bukan hadiahnya. Yang dirindukan itu adalah pribadinya. Dan begitu juga kita dengan Allah. Allah senang kita melayani. Allah senang kita bawa jiwa-jiwa. Allah senang kita mengadakan mujizat atau menyampaikan firman Tuhan atas namamu. Kata firman Tuhan seperti itu. Allah senang kita melakukan itu semua. Tetapi yang Allah paling rindukan dari kita, itu adalah diri kita sendiri. Itulah yang dia cari, itulah yang dia selamatkan. Karena itu Yesus bilang dalam tentang di Yohanes 14 ayat ketiga dikatakan seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, ini cerita tentang di rumah Bapakku banyak tempat ya. Saya yakin ceritanya kita sudah sangat familiar. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang Yesus rindukan dari kita adalah kita berada di tempat di mana dia berada. Dan pada saat Yesus disalib, salah seorang penjahat di sebelahnya yang kemudian mengaku Yesus Tuhan, ingatlah aku apabila engkau sudah nyampe di Firdaus. Dan kemudian Yesus bilang, Lukas 23 ayat 43, dikatakan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi yang Yesus kehendaki adalah dia ada bersama dengan umatnya. Jadi sekali lagi, yang Yesus rindukan dari kita adalah kita sendiri. Itulah yang dia cari. Gitu. Dan seringkali kita melakukan sesuatu, seringkali kita melakukan pelayanan atau apapun yang kita lakukan, kita pikir Allah bahagia, Allah puas dengan pelayanan kita. Betul, Allah senang dengan pelayanan kita. Tetapi kerinduan Allah terbesar adalah dia ingin berjumpa dengan kita secara pribadi. Dia ingin kita punya quality time dengan dia. Pada saat kita punya quality time, Allah bisa mencurahkan kasih-Nya buat kita. Allah bisa mencurahkan isi hatinya buat kita. Dan begitu juga dengan kita. Kita bisa mencurahkan segala sesuatunya kepada Allah. Itu momen-momen yang paling intim antara kita dengan Allah. Itu yang seperti tadi saya gambarkan. Momen yang paling intim antara suami dengan istri. Tidak cuma sekedar pada saat bawa hadiah. Tidak sekedar pada saat kita pulang kerja bawa oleh-oleh atau sesuatu yang membuat istri kita bahagia. Memang itu kan membahagiakan. Tetapi isi kita pasti pengen lebih dari itu. Itu adalah diri kita sendiri. Itu momen-momen saat berdua di mana pribadi kita lah yang dia rindukan. Dan Allah pun seperti itu. Jadi kerinduan Allah yang terbesar adalah dia pengen menemukan kita sendiri. Diri kita lah yang dirindukannya. Dan quality time itu adalah saat di mana kita memberikan diri kita untuk bersama-sama dengan Allah. Quality time itu adalah saat di mana kita secara pribadi, secara personal ada bersama-sama dengan Allah. Jadilah saudaraku ya. Jadi kesimpulannya, dari apa yang saya jelaskan hari ini, sebenarnya yang Allah mau satu hal yang sederhana. Allah mau diri kita. Itulah yang paling Allah rindukan. Kita boleh memberikan apapun juga buat Tuhan, kita boleh lakukan apapun juga, tetapi yang terpenting dari semuanya adalah dia menunggu kita, dia menanti kita, dia ingin mencurahkan isi hatinya pada kita. Dia ingin mencurahkan segala sesuatu yang dia pikirkan, yang ada dalam hatinya buat kita semua. Dan itu perlu quality time. Dan itu kita perlu meluangkan waktu untuk kita berdua dengan Allah. Itu adalah momen di mana hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat.
Gitu. Jadi kalau saya tadi ilustrasikan tentang suami istri, kalau orang pacaran juga seperti itu, pasti hubungan mereka akan menjadi lebih dekat kalau mereka banyak meluangkan waktu quality time berdua. Tidak hanya beramai-ramai, tetapi ada suatu quality time berdua di mana mereka mungkin melakukan sesuatu yang bukan sesuatu hal yang penting, cuma ngobrol begitu saja, tetapi pada saat itu mereka bisa saling mengenal lebih lagi. Seorang bisa tahu pribadinya seperti apa, dan Allah juga seperti itu. Pada saat kita quality time dengan Tuhan, tadi saya contohkan mungkin ada yang naik ke atas sotoh rumah dan berdoa, mungkin ada naik yang ke gunung sampai 40 hari. Tapi inti dari semuanya adalah kita meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan. Gitu. Pada saat kita berdoa, kita bukan lagi cuma sekedar mengungkapkan macam-macam deretan daftar doa yang kita mau naikkan, tapi kita bisa memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan kita bisa merasakan bagaimana Allah mencurahkan kasih-Nya buat kita, dan kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu menjadi satu quality time di mana kita dengan Allah saling dekat. Semua yang Allah pikirkan, semua yang ada dalam isi hati Allah, Dia bisa curahkan. Dan kita bisa merasakan kasih Allah. Pada saat kita quality dengan Tuhan, kita merasakan hadirat Allah, kita masuk dalam hadirat Allah. Ada sesuatu hubungan pribadi yang dekat. Dan pada saat itulah kita tahu siapa pribadi Allah karena Dia menyatakan dirinya. Kita bisa tahu apa yang Allah rencanakan, kita bisa tahu bagaimana kehendak Allah, kita bisa tahu apa yang hendak Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa tahu apapun yang Tuhan mau kita ketahui. Dan pada saat itu Allah bisa menyatakan dirinya buat kita. Pada saat kita quality time dengan Tuhan, pada saat itu kita mengenal Allah. Dan pada saat itu kita juga semakin dekat dengan Allah dan kita semakin bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mungkin kita udah berapa lama ini udah melayani, mungkin kita udah sangat sibuk dengan berbagai macam pelayanan, dengan kegiatan-kegiatan organisasi gereja dan segala macam, sehingga kadang-kadang kita lupa kalau Allah menunggu kita untuk quality time. Karena itu mari luangkan waktu untuk berdua dengan Tuhan, luangkan waktu kita di tengah kesibukan kita masing-masing. Mungkin kita masing-masing punya banyak kesibukan, tapi kita bersyukur dengan adanya situasi seperti ini, dengan adanya pandemi seperti ini, Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk kita mengatur waktu untuk quality time berdua dengan Tuhan. Dan pada saat itu semuanya Allah bisa curahkan dan kita bisa merasakan kasih Tuhan di sana. Oke, makasih sudah menonton. Mudah-mudahan dari penjelasan yang sederhana ini memotivasi kita semua untuk kita mulai meluangkan waktu. Terlepas dari apa jabatan kita, bagaimana kesibukan kita dalam pelayanan segala macam, jangan lupa bahwa Allah menginginkan satu hubungan pribadi yang indah antara kita dengan Allah. Satu quality time personal di mana kita bisa dekat dengan Tuhan dan Tuhan bisa menyatakan dirinya bagi kita. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Saya berdoa kepada Tuhan supaya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Tuhan yang 2 kali. Tuhan berkati.